Nih ya, ketika kalian udah mendapatkan jurnal, apa aja yang harus kalian highlight ke Padirga, itu adalah, kalau judul kan pasti udah pasti ya. Judul ini banyak sumbernya. Sama kalian perhatiin di pendahuluan ini. Kalian ambil titik-titik di mana yang kok semua jurnal ini kok eh yang mereka ambil kok mirip gitu kayak pembahasannya. Ini kalian pahamin aja gitu. Itu buat jadi urgensinya di introduction-nya atau di pendahuluannya. Nah, sama paling nanti ya entah Ocha, entah ini atau Ranggi gitu. Pasti dilihat nanti acuannya. Ya kalau Ocha tadi kan lihat dari KOL-nya dan itu pasti ngaruh ke apa namanya kuesionernya kan. Kuesionernya apakah ngikut WHO atau ngikut yang lainnya, itu juga pasti bakal tercantum di metodologinya. Itu pasti udah ada. Nah, tapi kalau untuk yang kayak kuesioner itu kalaupun nggak ada, lihat di tipe datanya sama ya kalau dari skripsi lihat dari lampirannya langsung. Nah, tapi kalau untuk IME dan Ranggi, yang kalian lihat adalah ininya nih, guideline-nya. Apalagi kalau kalian mau ambil ke rasionalitas. Karena namanya rasionalitas itu pasti ada acuan. Nah, acuan ini, misal kalian baru nemu satu jurnal nih. Satu jurnal ini dia ngambil di EAU sama, ini cuma EAU doang nih. Terus ntar misal kalian ngecek lagi ke jurnal sebelumnya. Ke jurnal sebelumnya ini ternyata yang dipakai adalah, sebentar. Enggak cek bisa. Misal yang dipakai adalah, nih dia pakai ya UI nggak sih kalau nggak salah. Nih dia pakai pengobat apa nih ya nih? Karena itu meneliti kerawatina PPRA. Nah dia pakai PPRA nih. Nih dia menggunakan metode Gisens dengan tim PPRA. Artinya dia pakai PPAB. Sama guideline dia ini pakai IAUI kalau nggak salah. Nah nanti kalian tuh satuin dari semua jurnal. Kira-kira tuh mereka tuh paling banyak menggunakan apa. Nah makanya aku suruh nyari tadi ke Ranggi. Kira-kira penggunaan guideline-nya itu mereka paling umum di Indonesia ini tuh pakai apa? Apakah pakai dari luar negeri? Apakah pakai dari Indonesia sendiri? Ataukah dari rumah sakit itu sendiri gitu? Nah itu yang dicari tahu gitu. Nah nyari tahunya adalah dengan membaca jurnal di bagian metodologinya. Nih, kalau ini dia pakai apa nih? Dia pakai guideline penata laksanaan infeksi saluran kemih dan genital pria. Sama dia pakai ini nih Johns Hopkins. Sama dia pakai British National Formulary. Nah itu kalian cari tahu semuanya, searching satu persatu jurnalnya tuh jurnal guideline tuh kayak gimana. Itu yang kalian cari. Nah sama yang Pak Dirga pasti tanyain adalah teknik pengambilan sampelnya. Kalau kalian nggak tahu artinya, ya mungkin ya tadi itu metodenya adalah kalian kumpulin semua jurnal yang ada, kira-kira mereka paling umum menggunakan apa. Kalau kalian perhatiin ya, kalau antara jurnal satu dengan jurnal lainnya, di tempatku ini mereka pakai purposive sampling. Semuanya tuh rata-rata purposive sampling. Makanya aku cari tahu arti purposive sampling itu apa. Nah, nanti kalian sampaikan ke Pak Dirga. Terus paling yang Pak Dirga tanyain adalah inklusi sama eksklusinya. Itu dulu pasti ditanyain. Kira-kira pasiennya tuh tipenya yang kayak gimana. Kalau contoh kayak pediatri. Pediatri itu kan ada banyak. Nah, kayak Ima ini cari tahu umur pediatri itu berapa aja sih gitu kategorinya, dibagi berapa aja kategori umurnya, apakah dari 0 sampai 3 tahun, apakah dari 3 sampai 5 tahun, atau 5 sampai 7 tahun, atau mungkin dari 0 bulan hitungannya, 0 sampai 12 bulan, terus berapa bulan gitu. Itu dilihat. Nah, sama kayak misalnya Ranggi itu pasiennya dewasa nih. Nah, kira-kira dewasanya itu menurut siapa gitu? Apakah dari umur 18 sampai 60 tahun? Apakah 16 sampai 65 tahun? Terus 65 ke atas? Itu dicari tahu nanti. Dan Pak Dirga pasti nanyain. Terus nanti kira-kira isinya tuh apa aja nih? Makanya tuh lihat dari kriteria inklusi sama eksklusi. Jadi makanya kalian butuhkan jurnal, itu nanti yang kalian cari. Kira-kira dari masing-masing jurnal itu tuh kriteria itu kayak gimana yang dipakai. Itu yang kalian highlight. Udah, itu doang. Sama kalau isinya apa, itu nggak penting gitu. Pentingnya adalah dari metode kalian itu. Gitu.
Nah, mungkin bedanya kita adalah aku larinya ke Bu Nofri dulu, karena kan penentu aku adalah Bu Nofri saat itu. Jadi untuk Pak Dirga tuh hanya memperbaiki. Jadi sebenarnya bisa dibilang tuh Pak Dirga tuh terima, udah telanjur gitu loh terima basahnya, paham gak sih sebenarnya? Jadi apa yang kesalahan aku, sebenarnya banyak yang salah sebenarnya. Kalaupun bisa diomongin, penelitian aku tuh udah nggak usah dilakuin lagi karena dikit gitu loh, kayak nggak mungkin tuh dilakuin gitu. Karena di Lampung ini sangat minim data banget. Jadi makanya sebenarnya mau dihentikan, cuma kan nggak mungkin. Jadi makanya ya udah sama Pak Dirga cari jalan tengahnya. Nah paling untuk kalian kayak Zalfa kemarin, ya, ya itu tuh apa yang kalian mau langsung kalian sebutin apa kalian maunya. Tapi based on data. Ya Zalfa tuh kemarin kayak gitu. Yang dia takutin adalah datanya tuh kurang. Karena Pak Dirga tuh pasti mau tahu alasan kalian tuh ngapain sih pakai itu gitu. Kira-kira apa yang kalian dapat gitu. Seberapa jauh kalian dapat gitu. Jadi kalian sebutin, tetap sebutin kok kalau apa yang kalian mau kayak Pak saya mau sebenarnya sudah pikiran Pak gitu. Saya mau ke rasionalitas gitu. Pasiennya sebenarnya saya ranah penyakitnya sebenarnya ada dua Pak gitu yang saya tahu misal. Kayak satunya bronkitis Pak gitu. Satunya lagi ulkus gitu. Terus kalau ditanya sebenarnya saya nemu-nemu infeksi yang lain contoh misal. Cuma masalahnya infeksi yang lain itu udah banyak banget diteliti gitu. Apalagi rumah sakit yang saya tuju. Contohnya misal udah ada rumah sakitnya gitu. Jadi kalian sebutin. Terus jurnal yang kamu cari kan pasti ntar dipegang sama Pak Dirga. Jadi satu-satu. Gitu. Terus ditanya lagi. Ya pasti pertanyaan pertama adalah kenapa milih itu, metodenya kayak gimana. Pasti langsung ke metode. Mungkin kalau Arjen itu bisa dicari sebenarnya. Asalkan metodenya tuh kalian nggak tahu, karena yang paling penting kan metodenya. Ntar kalau metodenya kalian nggak tahu, ngapain kalian ngelakuin itu? Gitu. Ya mungkin kayak kamu udah tahu, kamu pengen pakai G-Sense gitu. Kayak saya pengen pakai G-Sense Pak, udah tahu nih G-Sense tuh kayak gini lalala segala macem. Ntar bapaknya pasti nanya lagi, kira-kira mumpuni nggak untuk penyakit ini? Kalau diteliti menggunakan G-Sense gitu. Kenapa nggak 4T aja gitu? Penyakitnya dulu. Iya, kamu tuh penyakit nih. Itu poin awalnya. Gak usah fokus ke paling banyak deh, Gi. Fokus yang banyak diteliti orang tuh apa. Udah itu dulu. Maksudnya nggak usah ngelihat di Lampung ini paling banyak apa ya. Di Indonesia ini paling banyak apa ya. Nggak usah itu dulu. Kira-kira orang-orang penyakit infeksi itu, kamu cari tahu nih penyakit infeksinya udah banyak. Ada banyak banget kan. Menular seksual, HIV, AIDS, TBC, dan kawan-kawannya. Kamu lihat mereka semuanya tiap jurnal atau tiap skripsi mereka. Kamu lihat kira-kira oh ternyata contoh aja misal oh ternyata rasionalitas ke HIV ini bisa loh gitu dan ternyata oh banyak juga ya penelitiannya gitu oh gini ya cara nelitinya oh mereka pakai 4T ternyata gitu. Nah jadi kamu lari ke situ dulu gitu sebelum kamu cari urgensi karena kalau urgensi itu kan bakal kelihatan ketika kita baca pendahuluan orang kan baru kita kembangin gitu itu. Jadi kamu gak usah kefokus kayak di Lampung ini paling banyak apa, di rumah sakit ini paling banyak apa, di Indonesia paling banyak, gak usah kayak gitu dulu. Yang penting penyakit ini bisa kamu teliti atau enggak. Gitu. Itu dulu. Ya sama kayak IME juga. IME kan penelitiannya tentang anak-anak. Otomatis pasti jangan berpikir jauh tentang penyakit-penyakit yang susah. Karena kan anak-anak tadi kayak yang satunya aja tentang diare. Ya carilah penyakit anak-anak yang apa gitu. Kalau misalnya DBD bisa, mungkin cari aja deskripsi orang. Kira-kira penelitian tentang DBD itu kayak gimana? Apakah harus rasionalitas ataukah sebenarnya regimen dosis nih yang diteliti tentang DBD misalnya? Itu dicari tahu jadi jangan terlalu jauh dulu gitu loh nanti pusing ya kayak Ocha berarti kalau kayak Ocha ya lihat dulu lah instrumennya karena poin dia di instrumen kan KOL itu kan instrumen ibaratnya KOL Instrumen instrumen tuh apa, Kak? metode alatnya Hmm. kamu ngambil data itu butuh alat kan alat kamu adalah berupa KOL ini gitu untuk dapetin data yang kamu mau Oh, jadi gitu. maksudnya kuesionernya yang kayak tadi ya, yang kita Iya lihat kamu harus cari penyakit tahu apa dulu itu. KOL tuh kayak gimana nggak usah jauh-jauh lah ininya kayak gimana misalnya walaupun komplikasi ini banyak